Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga Sobat Betek selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, cepat beraktivitas kembali. Yang semangatnya sedang drop atau sedang tidak baik, semoga bisa kembali semangat. Pokoknya jangan sampai kalian putus asa. Oke, kali ini Kibretek masih pembahasan tentang wuku. Kali ini wuku yang ke-25, yaitu wuku bala. Jadi jumlah wuku ada 30. Yang kali ini mau Kibretek bahas adalah wuku bala. Tapi di sini Kibretek hanya membahas tentang perwatakannya dan perlambangnya. Masalah buku tersebut cocok dengan pusaka apa itu tidak Kibretek bahas. Oke. Namun sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, yang belum subscribe di subscribe dulu, di like, di komen, di share ke teman-teman. Jangan lupa tombol loncengnya juga dihidupkan. Oke, kita masuk ke pembahasan yaitu wuku bala. Semua wuku itu rotasinya 7 hari, dimulai dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Untuk wuku bala, dimulainya dari Minggu Kliwon sampai dengan Sabtu Legi. Jadi 7 hari. Jumlah wuku ada 30, ini wuku yang ke-25. Kalau jumlah weton ada 35, 35 dibagi 7 yaitu rotasi dari wuku. Jadi setiap weton itu ada di 5 wuku. Jadi meskipun wetonnya sama, semisal Minggu Kliwon, belum tentu sama-sama di wuku bala. Bisa di wuku lainnya. Oke? Wuku bala itu memiliki perwatakan, dia suka menonjolkan diri. Jadi kalau dia bermasyarakat atau dia berkelompok, dia ingin dianya yang menonjol, terlihat menonjol ya. Jadi pusat perhatian, dia selalu ingin menjadi pusat perhatian. Makanya dari itu dia selalu menonjolkan diri. Jadi ingin diperhatikan. Dia juga sifatnya jahil, sering menjahili orang, baik itu temannya, saudara, atau orang yang baru kenal. Dia suka berbuat jahil. Maka dari itu dia juga kadang suka berteman dengan orang-orang yang jahil. Jadi sama-sama jahil, jadi secara tidak sadar wuku bala ini karena suka menjahili orang, dia secara tidak sadar suka dengan atau suka berkumpul dengan orang-orang yang jahil juga. Itu perwatakan dari wuku bala. Lalu dia juga suka bertengkar. Namun bertengkar di sini ini karena kejahilannya dia ya. Jadi meskipun dia jahil, dia itu tidak suka kalau dia yang disalahkan. Dalam artian dia jahil itu sebetulnya dia ingin mencari perhatian. Dia ingin mencari perhatian, namun kadang ada yang tidak bisa menerima, makanya terjadi pertengkaran. Dan wuku bala ini tidak mau disalahkan, makanya dia sama orang lain atau saudara atau teman atau orang yang baru kenal, makanya sering bertengkar. Jadi kalau orang yang tidak mengerti atau memahami tentang watak dari wuku bala atau orang tersebut, makanya dikira jahilnya itu adalah jahil yang negatif ya. Kalau di sini sebetulnya jahilnya itu dia mencari perhatian karena dia memang wataknya ingin menonjolkan diri. Jadi kejahilannya itu untuk mencari perhatian orang lain.
Itu dari perwatakan wuku bala. Di semua wuku itu ada yang namanya lambang atau perlambang. Ada pohon, burung, bokor, senjata, dan semacamnya. Kalau di wuku bala ini ada 3 perlambangnya, yaitu pohon, burung, dan gedung. Yang pertama, pohonnya adalah pohon cemara. Pohon cemara itu bisa diartikan atau bisa dimaknai kalau orang-orang yang memiliki perlambang pohon cemara itu orangnya itu ramah. Orangnya itu ramah, dia juga kalau memberi perintah, kalau dia sebagai atasan atau sebagai majikan, kalau memberi perintah dia akan baik. Jadi memberi perintahnya tidak dengan kata-kata yang kasar, namun dia selalu memberikan perintah dengan perkataan yang baik. Meskipun sebenarnya perwatakannya dia itu jahil, namun kan jahilnya itu karena ingin mencari perhatian. Jadi namun dia sebetulnya orang yang baik ya. Dia kalau memberi perintah itu dengan kata-kata yang baik. Dan untuk wuku bala ini memiliki suatu kemauan yang kuat. Dari perlambang pohon cemara ini bisa diartikan wuku bala ini memiliki tekad atau kemauan yang kuat. Dia kalau menginginkan sesuatu itu akan dikerjakan sedemikian rupa biar bagaimana bisa tercapai. Kalau dia memiliki angan-angan, memiliki atau menginginkan sesuatu, itu ingin harus tercapai lah. Jadi memang kemauannya kuat sekali. Itu perlambang dari pohon cemara. Yang berikutnya adalah burung. Burungnya adalah burung ayam hutan. Jadi ayam hutan itu termasuk unggas. Namun kalau di primbon itu disebut sebagai perlambang juga. Perlambangnya masuk ke burung. Jadi burungnya ayam hutan. Perlambang dari ayam hutan ini adalah orangnya itu suka menyepi. Suka ke tempat-tempat yang sepi ya, atau suka menyendiri. Itu sebetulnya karakter dari wuku bala yang dilambangkan dengan burung ayam hutan, burungnya ayam hutan. Tapi dia menyepi itu untuk menenangkan diri. Jadi kadang dia memang di depan orang dia jahil, namun kalau sebetulnya dia kalau ingin menyendiri dia langsung menyendiri ke tempat yang sepi lah. Lalu perlambang ayam hutan ini juga bisa diartikan orangnya angkuh. Orang angkuh ini memang kesannya tidak bagus ya. Kesan dari angkuh sebenarnya tidak bagus. Namun di sini dia memang angkuhnya itu karena kesannya dia itu suka pamer, suka menonjolkan diri. Jadi orang-orang mengiranya itu dia itu angkuh. Kesannya begitu. Dan dari perlambang ayam hutan ini juga bisa dilambangkan kalau wuku bala ini itu banyak disukai oleh orang-orang besar. Semacam pejabat, pengusaha, bos-bos, semacamnya lah. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan, wuku bala ini sangat mudah. Jadi tidak sulit lah kalau orang-orang wuku bala untuk mendapatkan pekerjaan. Karena secara dia itu bisa deket lah. Karena banyak orang-orang besar yang suka dengan wuku bala ini. Yaitu perlambang dari ayam hutan. Yang berikutnya adalah gedung ya. Gedungnya ada di depan. Perlambang gedung ada di depan itu menandakan orang tersebut itu suka pamer. Yaitu suka menonjolkan diri, itu juga salah satunya pamer. Baik itu pamer kepintarannya dia, pamer harta kekayaannya dia, pamer jabatannya, pokoknya itu masuk ke pamer. Jadi sebetulnya klop ya dari perwatakan yang ingin menonjolkan diri, terus
dari perlambang ayam yang angkuh, terus dari gedungnya yang di depan itu memperlambangkan kalau dia orangnya suka pamer kekayaan, itu ya klop ya, segaris. Jadi bisa disimpulkan kalau orang-orang dari Wuku Bala ini itu yang pertama adalah orang-orang yang ingin diperhatikan, ingin menjadi pusat perhatian. Dia juga orang-orang yang suka memamerkan, baik itu kepintarannya, pamer tentang kekayaannya, pamer tentang kedudukannya, pokoknya pamer, dan kesannya angkuh. Namun untuk masalah pekerjaan, dia itu gampang, mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Dia juga dekat dengan para pejabat, orang-orang besar lah, baik itu pejabat, pengusaha, dan semacamnya. Dan kalau dia menjabat atau menduduki sesuatu jabatan, dia kalau memerintah atau memberi pemerintah itu pasti kata-katanya baik lah, tidak kasar. Meskipun dia suka jahil, namun dia untuk masalah pekerjaan, untuk memerintah orang, itu dia tahu posisinya. Jadi dia untuk memerintah itu dengan baik, dengan kata-kata yang baik, tidak kasar. Yaitu mungkin kesimpulan dari Wuku Bala. Sesungguhnya Wuku Bala juga termasuk orang-orang yang baik, dan untuk masalah pekerjaan mudah. Hanya saja memang sifat sisi negatifnya adalah di jahilnya dia. Dia suka jahil, kalau keterusan, makanya dia nanti kalau keterusan jahil tidak tidak terkendali, dia bisa berkumpul sama orang-orang yang jahil. Orang-orang jahil itu bisa diartikan orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka ganggu orang lain dan sebagainya. Itu maksudnya sisi yang negatif banget lah. Namun kalau masih bisa dikendalikan sisi jahilnya ini, maka Wuku Bala itu termasuk orang yang menyenangkan. Meskipun dia terkesannya angkuh ya, cuman angkuhnya dia itu hanya ingin menjadi pusat perhatian. Oke, begitu, semoga bisa diambil hikmahnya untuk mengantisipasi, untuk memprediksi diri, dan untuk edukasi lah ya, untuk pembelajaran. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Bridek selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin.